spesial banget loh. Itu Hari Guru. Jadi gimana Bapak? Apa yang gimana nih? Di sini ada sama Pak Iqbal ya. Sama Pak Iqbal. Di sini namanya Bapak Iqbal. Terus ada Sidik. Ya, perkenalkan nama saya Sidik dan ini teman saya Jalfa. Oke. Di sini kita mau ngomongin apa? Ya kan tadi udah ngomong Hari Iya. Guru ya. Harusnya ini dulu harusnya. Iya, Tadi ngomongin. Iya. di ini juga nggak langsung masuk ke nih. Iya. Di Ngomong ada- Hari Guru. Kayak gitu. Terus Jadi gimana hari ini Bapak? Sehat? hari ini alhamdulillah saya sehat. Oke. Alhamdulillah. Terus untuk belakangan ini Bapak kegiatannya ngapain aja, Pak? Kegiatannya ngapain aja? Ya gitu aja sih kita mah ya. Sebagai seorang guru mendidik dan mengajar generasi muda. Mantap. Pasti Coba maaf sebelumnya, Bapak boleh diem nggak itu jangan gerak ya. udah mulai. Udah mulai nggak apa-apa. Oh, Iya. Udah mulai. kayak latihan dulu jadi kan tadi. Kagak serius. Udah mulai. Oh, udah mulai. Oke, jadi Pak Iqbal dimakan Ini dulu. tukeran lagi dulu ya sama Pak Dio. Oke, selamat datang Pak Dio. Selamat, terima kasih. Terima kasih. Gimana? Ini kan tadi pagi itu kan ada kegiatan upacara Hari Guru ya. Ya. Nah, terus gimana sih kesannya Bapak gitu kan pas para murid itu Mengapresiasikan Iya. barang-barang. Saya apa ya agak terharu lah, walaupun ya ibaratnya nggak seperti guru-guru yang lain yang meneteskan air mata gitu ya. Saya terharu karena apa ya, karena ibaratnya saya yang di umur ke 23 tahun gitu udah Oh, ngerasain disayangin sama murid gitu. gitu ya. Banyak lagi ya Pak ya? Iya. Banyak lagi, hampir semua angkatan itu ya. Iya, betul. Kirain betul. saya bakal ngapain gitu. Oh ternyata ya bagus juga gitu. Surprise nggak tadi? Surprise, saya sempat kaget lihat bannernya Oh. yang gede tuh, Yang enggak itu yang ada foto Pak Rahmat. Itu saya agak kaget. Ini, keren juga nih katanya. Terus yang banner yang apa sih tulisannya? My teacher, my hero. My hero. Iya. Bagus, bagus. Saya juga sempat mau apa? Udah berlinang air mata. Kalau nama jasa tuh Pak, mana? Malu. Malu. Ya tuh, masa lelaki nangis gitu. Siap. Kalau mau nangis mah nggak di depan anak-anak lah. Kalau nangis malam-malam biasanya. Overthinking beda lagi. Lebih ke ini ya. Ya. Terus tadi juga ada penampilan puisi bagus tuh. Apa namanya? Anak-anak dari kelas 12 ya itu ya? Ya. 10 ya? Yang baca puisi. Ya, yang baca puisi itu anak kelas 10. Bagus itu. Maksudnya tanpa ini benar-benar guru nggak tahu apa-apa ya. Guru nggak tahu apapun soal rencana ini. Oh, gitu. Nggak tahu. Yang guru hanya tahu itu hanya ada upacara. Iya, yang kita tahu cuma upacara, itu pun pakai undangan. Oh, gitu. Oh, ada upacara Hari Guru nih. Ya udah, datang gitu. Makanya kan tadi hadir semua kan guru-guru ya. Terus pas ini, ternyata ada puisi. Oh, ternyata apa namanya ya? Adalah yang sedikit menempel gitu. Cukup berkesan juga ya. Yang berkesan juga. Ya walaupun apa namanya? Karena suasananya crowded ya, rame, ya mungkin agak ketutup gitu, tapi ketika kita ngedengerin dengan seksama itu mengharukan sih, sedih. Bu Nelis nangis loh. Iya. Wah, Bu Nelis nangis loh. Iya, tadi saya lihat juga. Yang nangis buru-buru. Banyak Iya, gitu. Ya. banyak yang nangis. Tapi agak kecewa sih saya karena bukan wali kelas ya. Jadi nggak dikasih buket. Saya nggak dikasih buket. Iya. Buat kalian yang nonton ntar kasih bucket buat pagi. Nggak usah. Terlambat. Ya, terlambat. Related Teachers Day. Nggak usah lah. Saya mah nggak perlu, dengan adanya perayaan dari kalian aja yang berarti sudah inget gitu.
guru-guru yang ada di sini. Itu aja. Seneng sih saya melihatnya juga. Kumaha Pak Iqbal? Naon? Apa? Tadi belum beres tuh Pak Iqbal, tuh gantian dulu, gantian. Oke, gantian. Kita panggil tamu baru lagi. enggak sih? Kayaknya sambil nunggu yang lain, boleh panggilin guru yang lain yuk. Yang lagi free. Jangan bilang pas saya lagi duduk ada yang izin lagi nih tiket. Sok, udah pegang aja lah. Gimana Pak? Tadi terharu nggak ngeliat anak-anak Ya, surprise? kalau menurut saya sih ya terharu sih bisa dibilang ya. Buat guru-guru yang sering ngajar masuk kelas. Saya kan nggak terlalu banyak masuk kelas kan. Saya ngajar satu kelas doang gitu kan. Itu pun baru. Jadi euforia terharunya itu ada, cuman nggak terlalu banyak. Gitu. Saya malah keinget ketika saya jadi murid-murid ngerayain hari guru gitu. Saya berpikir, wah perasaan baru kemarin saya ngerayain hari guru, sekarang saya jadi guru gitu kan. Gitu. Oh, jadi gini rasanya. Ya, jadi gini rasanya gitu kan. Terus kan sebelum-sebelumnya nih pernah juga kan ada hari guru gitu kan. Iya. Nah, gimana kesannya nih buat hari guru pas tahun ini gitu, untuk tahun Kan ini? Tahun kemarin pasti ada juga. Iya. Ya, tahun kemarin ada, ya otomatis tahun ini juga ada kan Ya. pasti kan. Nah, saya berhubung saya juga ngedit kan ya. Iya, Semalam tuh saya ngedit itu Tuibon, jadi ada Tuibon buat Hari Guru Nasional. Iya, Itu iya. tagline itu berinovasi apa teh? Tuh. Berinovasi mendidik generasi. Oh, gitu. Jadi sebagai guru ya bisa disebut guru muda lah ya. Iya, iya. Iya gak? Atau moto juga nggak apa-apa sih. Enjoy aja saya mah Iya, gitu. iya. Jadi ya harus berinovasi untuk mendidik generasi yang semakin semakin berkembang gitu, ya, berkembang seiring semakin berkembangnya berkembang, zaman gitu iya. kan. Apalagi teknologi TikTok, Instagram, YouTube, wah makin Udah makin ningkat banget pinter ya. gitu. Iya. Jadi PR buat guru ya itu harus banyak-banyak inovasi biar kita sebagai guru itu seimbang lah dengan perkembangan zamannya gitu kan. Ya. Apalagi? Apalagi ya? Udah kali ya, kita gantian lagi ya. Oke. Ada Bu Hugi sini. Bugi, Oke, ayo kita sudah. Langsung. sambut misal Ini tamu ada Bu selanjutnya. Hugi ya. Oke. Jadi Bu Hugi di sini itu apa? Sarah. Ayo Ibu Ini Hugi, ada dipersilakan. Bugi. Ini apa sih maksudnya sendiri gitu? Iya, Ini jawab. podcast berjalan. Oh gitu. Oke. Sampai jam 11, Bu. Lama banget. Halo Ibu. Oke, Ibu, Halo selamat juga. datang Ibu. Selamat datang. Selamat pagi. Silakan nama Ibu. Saya Ya. Anissa Ugianti, Oke. tapi biasa dipanggil Bu Ugi aja. Gitu. Nah, terus apa? Ibu ngajar apa di sini? Kebetulan kalau sekarang sih ngajarnya mata pelajaran FB Service ya untuk perhotelan. Sama Itu mau- satu lagi sebenarnya laundry sih. Oh, sama laundry. Nah, sama laundry, tapi paling banyaknya di FB Service gitu. Ibu ngajar di kelas mana aja? Sekarang di kelas 12 sama kelas 11. Perhotelan. Perhotelan. Iya. Nggak lain dari perhotelan aja. Oke. Selama ini gimana Ibu ngajar anak-anak di Darmawan? Suka-dukanya? Ya, Suka pasti banyak duka. kesulitan ya, Bu. Banyak. Kalau dibilang banyak ya banyak banget Banyak. sih Banyak karena banget. walaupun sebenarnya dalam kalau kita bilang hitungannya baru jadi apa ya pengajar Ya. gitu baru banget gitu. Oh, baru. Karena masih banyak lah di sini guru-guru senior ya kan. Iya, betul. Kayak ada Pak Tomo gitu, terus ada Pak Teguh, Pak Datri semua udah pada senior. Cuma kalau saya sendiri sih bisa dibilang masih baru karena jadi pengajar di SMK Darmawan itu pertama kali dan baru bergabung di tahun 2018. Jadi dibilang banyak ya banyak, tapi dibilang masih kurang juga ya emang kurang gitu karena Iya, masih iya. baru hitungannya Oh, ya. gitu ya, oke.
suka dukanya kalau dari awal pertama kali ngajar di sini Ya. Kaget ya, Bu? kaget. Kenapa kaget? Karena di situ waktu itu umurnya masih nggak terlalu, ya masih muda lah ya. Ya, Sekarang juga masih muda kok. Ya. Waktu itu umurnya masih di bawah 25 tahun, sekitar 23-24 lah. Terus gabung di sini, terus ketemunya sama anak-anak SMK yang umurnya ya jauhnya umurnya nggak terlalu jauh gitu, iya, bedanya nggak jauh ya, beda. nggak sampai 10 tahun gitu kan. Iya. Terus harus ngadepin anak-anak yang ya macam-macam sifatnya, karakternya di dalam kelas gitu. Jadi kayak kaget, pertama kali kaget, tapi lama-lama bisa enjoy sih, alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah. Kesan-pesan Ibu sebagai guru. Sebagai ya. guru, kesan, Sama ini. pesan. Ya kan ini berhubung hari guru ya, spesial banget nih gitu kan. Jadi kita agak ngekepoin ya, pengen tahu. Kalau dari saya sendiri sih kesannya yang pasti karena emang saya adalah ini pertama kalinya gitu ya. Ya. Dibilang saya dulu ada cita-cita mau jadi guru, nggak ada gitu. Oh gitu. Nggak ada. Nggak Sebenarnya nggak ada keinginan sih. Cuma tiba-tiba karena apa ya, terbesit aja gitu, pengen berbagi Ya. ilmu yang saya punya, walaupun memang masih sedikit juga pengalamannya, tapi setidaknya kesannya saya rasa alhamdulillah bahagia, senang karena bisa ketemu sama macam-macam sifat dan karakter dari anak-anak, mau itu yang masih baru datang dari SMP ya kan, Ya, yang ya. kelas 10, terus kelas 11, apalagi kelas 12 yang udah pada terjun ke dunia industri, udah pada beda juga, udah lebih dewasa. Jadi kesannya ya pastinya senang dan bahagia bisa menjadi seorang guru. Walaupun memang belum 100% saya merasa menjadi seorang guru, tapi kalau dari saya sendiri sih saya sangat senang dan bangga juga sama diri sendiri gitu. Jadi banyak pengalaman ya. Yes, bener banget. Pengalamannya jadi banyak, apalagi di sini di SMK Darmawan banyak banget kan guru-guru yang udah senior gitu. Ya kita sama-sama belajar lah. Nah, jadi bisa sharing gitu ya? Ya benar Sharing. banget sih, Dik. Gitu. Beri tangan lah. Hehe, tepuk tangan untuk kita semua. Ini nggak kan tadi Tadi kan ada upacara tuh. upacara hari guru. Gimana tuh Bu? Kira-kira surprise gak? Dibilang surprise banget juga kayaknya enggak sih ya, tapi senang sih ngelihatnya gitu. Terharu gitu. Terharu tadi, apalagi pas lagi ada yang baca puisi setelah upacara, kan ada yang baca puisi ya. Ya. Itu buat saya sendiri aja sampai merinding gitu. Cuma emang sih nggak terlalu yang kayak berkaca-kaca gitu, tapi merinding banget ngedengerin tadi satu anak yang baca puisi, terus persembahan dari kalian gitu ya. Mungkin emang udah diniatin buat kita guru-guru di SMK Darmawan. Kalau buat saya sendiri sih saya merinding, cuman nggak tahu kalau buat guru-guru yang lain ya. Seneng sih. Sebelumnya Ibu udah tahu atau enggak kalau untuk acara yang upacara tadi besok? Udah tahu Iya. belum? Udah tahu apanya nih? Ada kegiatan apa aja gitu? Belum tahu sih. Oh. Cuma tahu ya pokoknya upacara aja. Tadi lumayan surprise ya. Iya. Udah. Sekarang Siapa? Apa Agni? Kita sambut bintang tamunya Pak Agni. Terima kasih. Selamat datang Pak Agni. Silakan. Terima kasih Bu Hugi. Hugi nggak di sini aja. Nggak usah, saya jalan ke depan aja. Terima kasih Pak Umar Bakri. Pak, saya persembahkan. Terima kasih. Oke, selamat datang Pak Agni. Selamat datang, selamat pagi Pak Agni. Sama-sama pagi. Sehat kalian? Alhamdulillah Bapak. apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ini ada apa nih Bapak tiba-tiba tadi ditarik ke sini? Di sini ada Berbicara seputar apapun. Gitu. bersua. Bersua ya? Iya. Temanya hari ini Hari guru. Hari Guru. Hari ini hari spesial ya? Iya. Tuh, Spesial. banget buat guru-guru yang ada di Darmawan. Oke, benar. Dan apa ya, Bapak juga merasa suasana yang berbeda emang hari ini.
gitu. Ria nggak Pak? Walaupun sedikit mendung tapi ya karena ini momennya Hari Guru gitu, Bapak merasa lebih bergairah hari ini gitu. Ya, walaupun memang tiap hari kalau ketemu kalian gitu, ketemu siswa-siswi ya Bapak selalu senang, selalu bergairah untuk bisa berbagi tentang apapun gitu. Ya, Sidik, apalagi semalam kita baru berkomunikasi intens ya, Pak, Sidik. sharing Pak semalam. Bapak, sekarang kan hari spesial ya Pak, boleh kita ngepoin sedikit nih ya tentang Bapak. Ya. Bapak selama ini dari Yang pertama ya kita mau ngepoin udah berapa lama sih Bapak itu berada menjadi guru di sekolah ini? Di sekolah ini ya, kalau Ya. di sekolah ini sih Bapak baru dari tahun 2018 bareng dengan Pak Angga, Bu Hugi, Oh iya, bareng ya, Pak Anto, ya. yaitu walaupun mereka lebih tua dari Bapak gitu. Yang ini muda yang ini. Udah tadi. Gitu. Ya. Jadi Bapak tahun 2018 masuk SMK Darmawan. Kalau ngajar sendiri sih dari tahun 2009. Tahun 2009 Bapak mulai ngajar, nggak kerasa sih. Udah berapa tahun tuh berarti ya? sebelumnya ngajar di SMK juga atau? Selama mengajar itu Bapak selalu di SMK. Di SMK pernah sekali itu di kampus, tapi selebihnya di SMK. Tuh, makanya sudah terlanjur jatuh cinta gitu sama anak-anak SMK. Wow. Gitu. Hebat. Iya. Terus untuk Ketika jadi guru gimana Pak selama ini? sangat berkesan nggak gitu untuk di tahun ini di tahun 2022? Kalau nggak berkesan nggak mungkin ya sampai sekarang Bapak mau jadi guru ya. Karena memang banyak sekali pengalaman yang seru gitu menjadi guru yang justru menurut Bapak sih itu jadi pembelajaran buat Bapak gitu ya. ya. Jadi selama jadi guru itu justru Bapak belajar juga gitu tentang bagaimana pola mendidik anak dengan macam-macam latar belakang, macam-macam sulit ya, Pak? karakter. Ya, justru makin kesini semakin pengalamannya semakin banyak, justru bukan berarti tingkat kesulitannya semakin berkurang. Kenapa? Karena memang karakter siswa itu selalu berbeda-beda di setiap generasi gitu. Apalagi berkembangnya zaman itu ya. Iya. Semakin maju teknologi. Betul, ini jadi tantangan buat Bapak tiap tahun gitu, bukan merasa makin pintar, justru Bapak semakin harus banyak tahu gitu. Ya apalagi kan generasi kalian, generasi yang erat dengan teknologi ya, kan model belajarnya juga berbeda dengan yang lalu-lalu gitu. Kalau sekarang kalau Bapak tidak bisa mengikuti, ya Bapak nanti yang tergilas sama zaman. Betul, gitu. Pak. Ya, ini makanya makin kesini justru semakin seru sekali dan alhamdulillah selama jadi guru ya banyak sekali pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan. Ya, banyak pengalamannya Gitu. Pak. Ya, betul, Ketemu pengalaman. guru-guru juga kan, guru-guru baru, terus Ya. murid-muridnya yang banyak gitu. Pak. Iya, murid-muridnya yang banyak. Kalau banyak sih Bapak selalu ketemu dengan murid yang banyak. Tapi yang seru itu ketemu murid yang unik. Oh. Itu banyak yang unik. Banyak sekali siswa-siswi yang unik yang ketika pertama ketemu misalkan ya Bapak rasa bahwa potensinya biasa aja gitu, tapi ternyata menyimpan potensi yang besar, akhirnya menjadi luar biasa gitu. Itu banyak seperti itu yang mungkin banyak orang mengira wah
ini anak nakal nih, nggak taunya bukan nakal gitu, hanya memang potensinya belum tergali dan memang belum terarahkan, energinya besar seperti itu. Banyak seperti itu. Itu keseruan-keseruan seperti itu yang menurut Bapak sebagai guru itu luar biasa. Gitu. Wah. Seperti Keren, itu. Oke. Jadi sejauh ini senang ya Pak ngajar anak-anak? Seneng, alhamdulillah sangat, alhamdulillah sangat seneng. Dan yang bikin Bapak terharu itu tanggal 20 November kemarin anak Bapak ulang tahun. Ya. Bapak minta dia bikin apa ya, kayak sebuah permintaan, sebuah harapan gitu. Ternyata harapan dia itu dia ingin jadi seorang guru. Oh, gitu. Itu yang nggak pernah dia sampaikan sebelumnya. Dia pengen jadi guru dan dia pengen punya sekolah. Itu mungkin sebetulnya itu doa-doa Bapak gitu. Doa-doa Bapak di mana Bapak juga pengen jadi guru yang baik, pengen punya sekolah yang memang bisa menghasilkan siswa-siswa yang baik. Nah, ternyata sampai itu pesan itu ke anak Bapak, dia umurnya baru kemarin itu 8 tahun tuh. Wah, Bapak kaget pas baca suratnya. Harapan dia tuh dia pengen jadi guru dan pengen punya sekolah yang besar, dia bilang gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah ngomong. Sampai akhirnya Bapak tanya, bener mau jadi guru, bener? Kenapa? Kan kalau anak Bapak manggilnya Api. Kenapa? Pengen kayak Api. Wah, gitu. Bapak itu Inspirasi. itu bener, Bapak terharu banget, Bapak terharu. Wah, luar biasa ya, ternyata memang. Mau punya sekolah? Itu dia, itu sebetulnya harapan Bener-bener my hero ya. harapan Bapak juga itu sebetulnya. Dan ternyata nyampe gitu, seperti itu. Dan nah, makanya tadi pas ketika ada kegiatan upacara, Bapak langsung teringat gitu. Oh iya ya. Justru Bapak tadi memposisikan diri bukan sebagai guru, tapi Bapak memposisikan diri sebagai murid. Gitu. Wah, luar biasa ya, berarti memang peran guru itu Luar biasa. Ya. Sampai Bapak bisa berdiri tadi di depan kalian ya, kalau bukan karena guru, karena siapa? Betul. Gitu, itu luar biasa banget kalau menurut Bapak. Gitu. Oke. Nih mau gimana ya, mau bertanya lagi ya Pak. Kan 2 tahun yang lalu ya, itu sempat COVID ya. Pasti sangat sulit dong untuk cara pembelajaran gitu. Nah, gimana sih Bapak gitu sebagai guru menghadapi keadaan seperti itu gitu? Ya, Kaget ya Mas? pasti kaget. Tapi yang sebetulnya membuat kita akhirnya bertahan, kita itu maksudnya guru-guru SMK Darmawan ya, bisa bertahan dengan kondisi seperti ini karena sebelumnya kita punya konsep. Bapak, Pak Angga, Pak Dio, waktu itu Bu Hugi, Pak Anjar, kita memang punya konsep pembelajaran ya yang memanfaatkan teknologi. Oh begitu. Gitu. Jadi makanya ketika benar pandemi terjadi, bukan kaget ya, justru malah kita semakin malah makin tertantang. Oh iya benar, ternyata apa yang sudah kita pikirkan ini harus benar-benar terrealisasi ya. Makanya kan adanya kalian di sini itu memang dulu merupakan konsep kita tuh, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi gitu untuk pembelajaran. Nah, akhirnya dibuat tim multimedia, sampai ada produknya podcast dan lain-lain. Itu Ya, betul. Itu sebetulnya memang tidak bisa dipungkiri terlahir dari pandemi sebetulnya. gitu. Jadi sebetulnya pandemi tidak selamanya negatif sih. Ada positifnya ya. Iya. Menghasilkan hal-hal yang baru. Iya, itu dia, betul seperti itu. Ya itulah makanya Bapak bilang setiap zaman itu pasti selalu berbeda. Gitu. Betul. Makanya bagaimana Kita menyikapinya, kita menyikapinya, kita mampu bersaing di zaman itu. Gitu. Baik Bapak, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Siap. Ada selanjutnya ada Pak Angga.
Oke, kita lanjut. Oke Pak Angga. Ya sama-sama. Ya amin kalian juga. Di sini ada bintang tamu ya. Spesial. Itu Bapak Angga. Kalau yang ini Spesial banget dong. Oke. Ini dari murid dalam rangka Hari Guru, makanya Bapak bawa. Kelas berapa itu Pak? Ini dari suku Bali. Oh, dari suku. Es apa sih namanya ini? Es apa kalian tahu nggak? Es apa sih kayak kuwut gitu ya? Es kuwut. Pokoknya ini khas Bali. Jadi di Bali di sekolah kita kan mau ada itu ya apa? Darfest itu. Ya, jadi kelas 10-nya dia harus belajar budaya. Ini kan budaya Bali gitu. Nyobain biar kalian ngiler. Gimana? Gimana? Ini jadi Hari ini kita pengen ngomongin. berbincang seputar Hari Guru. Ya betul. Ya, apa? Kalian mau nanya apa? Pengalaman Bapak jadi guru baru banget ya? Di mana nih? Untuk di sekolah SMK Darmawan dulu aja deh ya. Kalau di SMK Darmawan tadi sama kayak Pak Agni, Bapak masuk 2018 berarti. Ternyata 2018. Iya, Bapak, Bu Hugi, barengannya tuh Bapak, Bu Hugi, Pak gitu. Anto, Pak Agni, itu empatan itu masuknya tahun 2018 gitu ke SMK Darmawan. Tapi kalau ditanya menjadi guru dari kapan ya, mengajar itu dari kapan, dari 2011. Gitu. Ya, dari Bapak mulainya malah bukan dari mengajar di sekolah. Jadi ketika Bapak masih kuliah itu Bapak ngajar bimbel dulu. Gitu. Bapak ngajar di bimbel 2013 baru ngajar di sekolah 2013. Oh gitu. Terus Bapak kira-kira ada niatan nggak untuk jadi guru gitu? Ada atau cita-cita gitu dari kecil? Oh, awalnya Ya awalnya ya cita-cita gitu kan? enggak ada sama sekali Nggak karena ada. Ya. Bapak tuh termasuk anak yang cukup nakal ketika di sekolah SMP Oh, gitu. atau SMA ya, dulu di SMA itu Iya. cukup nakal. Dulu Bapak paling nggak suka tuh sama guru bahasa Indonesia. Kenapa tuh? Serius, Bapak ini karma ya. Ini Oh iya karma. iya. Makanya. Jadi Bapak nggak suka karena guru itu menerangkannya tidak sungguh-sungguh, menerangkan materi bahasa Indonesia itu asal-asalan gitu. Datang, kita disuruh baca buku, habis baca dikasih latihan soal, dia nggak menerangkan malah. Kalau nggak disuruh nulis yang bukunya kita udah ada, ngapain nulis lagi ya? Kan kita udah punya bukunya nih. Iya. Terus kita disuruh nulis lagi tuh di situ. Kayak Didikte dan segala macam lah. Akhirnya dari situ, kok belajar bahasa Indonesia itu membosankan banget ya? Apa karena gurunya? Wah, akhirnya Bapak nggak suka sama personalnya, sama si gurunya gitu. Pokoknya akhirnya udah ujung-ujungnya kenapa sekarang jadi guru bahasa Indonesia lagi. Sangat mungkin dapat doa dari si guru itu, guru SMA Bapak ya. Mungkin karena sistem pembelajarannya ya bukan. Iya, Bapak bukan tidak suka karena bahasa karena Indonesianya gurunya, ya, ya, tapi karena sistem belajarnya waktu itu akhirnya membuat Bapak juga akhirnya sama bahasa Indonesia kok gini banget belajar bahasa Indonesia, apaan sih gitu. Iya. Terus pas lulus sekolah yang tadinya Bapak harusnya masuk tentara tapi Bapaknya nggak mau, pengennya polisi dan segala macam, ada pergulatan ketika lulus itu 1 tahun, makanya Bapak nunda tuh. Bapak malah masuk kuliah benernya itu 2009, padahal Bapak lulus SMA tuh 2008. Nah 2009 itu ya ditawarin lah sama orang tua masuk ke guruan. Karena Bapak dari awal suka baca-baca novel dari SMA tuh, terus baca karya sastra, akhirnya Bapak lihat yang paling dekat kan bahasa Indonesia. Betul, ya bahasa dan sastra Indonesia. Kayaknya jadi arahnya malah masuk ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sama sekali belum kepikiran bahwa akan menjadi guru. Walaupun orang tua maksanya masuk ke guruan. Pengen nyeleweng, nggak mau jadi gurunya tapi mau jadi wartawannya atau jurnalisnya. Itu kan masih ada ilmunya ya di bahasa dan sastra Indonesia. Udah deh, nggak apa-apa, saya masuk sesuai dengan orang tua, FKIP bahasa Indonesia
tapi lihat aja nanti kerjanya nggak mau jadi guru, pengennya jadi wartawan atau jurnalis. Tapi jadi salah. semua yang kita apa ya, yang kita tolak, yang di hati Bapak tolak itu akhirnya itu nyampe ke Bapak langsung. Itu yang nggak tahu ya kenapa, apakah karena doa dari orang-orang yang bersangkutan Ya, gitu, dari orang tua sekitar dan segala macam menjadi guru, akhirnya ya udah dengan Gajinya jadi guru ya. iya dan nyaman jadi guru. Bapak akhirnya berpikir ya bahwa ternyata pekerjaan guru ya dalam rangka sekarang ini kan hari guru ya. Bapak bangga banget sih menjadi guru menurut Bapak ya. Kenapa bangga jadi guru? Kalau mungkin bekerja di tempat lain, mungkin ada beberapa hal, kalau di dalam agama Bapak ya, kita seagama ya. Ya, betul. Beberapa hal yang menimbulkan dosa-dosa kecil lah istilahnya ya. Kayak misalnya kita kerja di bank, secara tidak langsung misalnya, ternyata sistem yang ada di bank membuat tidak sesuai dengan syariat, dengan yang ada di agama kita misalnya. Ya. Tapi kalau jadi guru kan asal kita sesuai sama ini kita, pahalanya besar banget gitu. Dan Berikan ilmu-ilmu ya anak-anak. akhirnya kan karena Bapak kan bukan hanya guru ya, tapi pekerja seni juga ya. Di drama dan teater. Akhirnya Bapak selalu menasbihkan diri atau apa, kalau perkenalan Bapak itu siapa? Bapak itu adalah pekerja seni, pengabdi pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu tempat kita untuk mengabdi menurut Bapak ya, bukan hanya untuk bekerja gitu. Itu mah sumbangan Bapak digajinya pengennya ya dia menjadi guru tuh banyaknya nanti di akhirat, amin gitu ya. Amin ya, amin. Pengennya Mudahan gitu ya, ya, betul. pengennya yang mungkin di pekerjaan-pekerjaan lain belum tentu bisa didapatkan. Kalau jadi guru kayaknya peluangnya besar deh gitu. Kamu apa lagi nih? Bapak sambil minum ya? Ya, Nggak apa. bisa. Kalian ngeliatin aja ya, jangan mau. Mau nanya apa lagi? Apalagi. Sekarang kalau kalian nggak mau nanya, Bapak yang nanya. Iya. Kalau menurut kalian gini, untuk merefleksikan diri di hari guru ini, kalian sebagai murid kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan? Menjadi murid yang lebih baik lagi. Menjadi murid yang lebih baik lagi. Terus Ya, berbakti juga ya, kan. berbakti. Jangan sampai kayak Bapak ya, menentang guru. Ternyata jadi guru gitu ya. Karena ternyata cerita seperti itu banyak banget di mana-mana ya. Awalnya menentang jadi si ini gitu ya, berprofesi sebagai si A gitu, tapi ternyata dia malah jadi ya itu jangan sampai sih. Percaya deh jadi guru, apalagi perempuan nih, Bapak kasih tahu ya. Perempuan itu kan kalau berkarir itu kan harus meninggalkan anak ya kan, suami dan lain-lain. Tapi kalau kamu berkarirnya di bidang pendidikan jadi guru perempuan, itu waktunya masih leluasa ya. Waktunya masih leluasa. Terus anak orang aja diajarin dengan benar, apalagi anak sendiri gitu kan bahasanya kalau seorang guru perempuan ya. Kalau perempuan, laki-laki gimana Pak? Kalau laki nggak boleh juga sih. Cuman ini nih buat pemerintah ya. Cuman guru kan tahu sendiri ya, untuk sekarang kita masih belum terlalu maksimal si pemerintah itu memberikan kesejahteraan buat para guru. Kamu sering lihat kan di berita-berita gitu ya. Betul, ya. Untuk kesejahteraan. Jadi banyak orang yang terutama laki-laki itu menghindari jadi guru karena dia suatu sisi harus menjadi kepala rumah tangga, suatu sisi juga gaji guru, kesejahteraan gurunya belum terjamin dan lain-lain gitu. Itu sih. Tapi mudah-mudahan kita doakan di hari guru ini kita sama-sama mulai bisa mengevaluasi gitu ya, merefleksi diri, pemerintah bisa merefleksi. Oh, berarti kita harus peduli nih, lebih peduli lagi sama guru. Walaupun sudah meningkat tapi harus lebih lagi terus ditingkatkan. Terus kita sebagai guru, Bapak gitu ya, dan teman-teman sebagai guru harus lebih profesional lagi menjadi gurunya. Tidak asal mengajar seperti yang Bapak ceritakan pada saat Bapak SMA ya. Tidak asal akhirnya membawa kesan buruk bahwa guru itu
hanya menunaikan kewajibannya saja gitu, yang gitu-gitu aja. Nah, kalian sebagai murid adalah ya kalian harus bisa menghormati guru, bisa mengambil ilmu-ilmu dari guru gitu ya. Karena Bapak yakin ya guru itu ibaratnya adalah media untuk apa ya, penurunan ilmu gitu ya. Nggak mungkin kan misalnya Tuhan memberikan kamu ilmu langsung ke kamu tuh, biasanya harus ada media-medianya. Melalui siapa? Melalui salah satunya adalah guru gitu. Jadi itu harus jadi ini sih, ketika kamu bisa mengubah diri kamu, ya harus berterima kasih sama orang-orang sekitar. Guru tuh bukan hanya yang ada di kelas ya, tapi teman kamu, orang tua dan lain juga guru ya. Guru untuk kamu, misalnya Jalfa bisa jadi sekarang dengan pemikiran sekarang karena siapa? Karena gurunya siapa? Ya banyak, ada sahabatnya, ada orang tuanya dan lain. Jadi guru dalam artian luas kan begitu ya. Sidik juga sama. Sidik bisa ngedit video, bikin video segala macam karena apa? Saya otodidak Pak, nggak mungkin, pasti ada guru yang ada proses belajar di situ gitu. Betul, Pak. Hebat juga peran guru ya. Sangat hebat. Gitu. Oke. Sekarang kita ketemu selanjutnya Pak. Oke. Sip, makasih ya. Ini Bapak bawa lagi ya. Tenang, nanti Bapak kasih di belakang. Oke, terima kasih Pak. Mari kita panggilkan Bapak Tomo. Yang terkeren itu Pak. Halo Bapak. Halo Pak, selamat pagi Pak. Masih muda loh. Gimana kabarnya? Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kamu kalian juga? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana? Bapak, Jadi hari ini sangat spesial juga ya Pak ya? Banyak banget ya hari guru. Oh iya. Bapak banyak banget dikasih Enggak juga. anak-anak. Alhamdulillah dapat Sangat satu. terharu nggak Pak gitu? Hah? Gimana sih kesannya, terharu nggak gitu? Wah, sangat tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Kaget, surprise. Oke. Terharu Bapak. Terharu dengan anak-anak murid-murid Bapak semua. Senang Bapak punya murid-murid seperti itu. Santun, sopan, baik-baik semua. Betul. Karakter di sekolah. Karakter, iya. Ya. Karakter di semua warga sekolah. Tidak hanya murid, tapi guru juga. Ya. Jadi semua warga sekolah harus punya prinsip 5S itu. Ya. Apalagi kan kita sekolah apa? Pusat keunggulan juga. Pusat keunggulan, sekolah ada hospitality-nya ya. Maka harus 5S itu harus dikedepankan. Harus diterapkan ya? Iya, harus diterapkan, diaplikasikan setiap hari. Menjunjung sekali attitude ya? Ya kan kalian tiap pagi kalau ketemu Bapak Ibu guru masuk ke sekolah, Betul. salam, mengucap salam ya. Yang muslim assalamualaikum, senyum ya. Iya, Bapak selalu senyum. Iya. Oke, Bapak mau sedikit kepoin ya, Pak? Boleh. Apa nih Bapak kepoinnya? nih Udah menjadi guru. berapa tahun itu? Pertama sih terutama di SMK Darmawan ini gitu. Udah berapa tahun Bapak menjadi guru? Dari 2017. Wow. 5 tahun jalan ya. 5 tahun jalan. Ya. Belum lama. Baru 5 tahun. Wih, keren Pak. Keren. Wah, biasa aja. Untuk Bapak jadi guru itu emang 5 tahun apa sebelumnya sudah pernah menjadi guru? Sebelumnya sudah ya. Sudah. Ngajar anak SMK juga. SMK ya. Bapak jadi guru dari tahun 85. Ya. Lama ya berarti ya. Lama. Pernah nyoba ngajar di SD juga. Ya, nyoba-nyoba. Pengen tahu bagaimana ngajar di SD, di SMP, SMA, SMK. Jadi pernah semua Bapak.
Gimana Pak itu hanya TK yang kesulitannya? belum. Berarti udah banyak pengalaman ya. Ya. Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak untuk tingkat kesulitannya nih? Biasanya paling susah itu paling anak SMK gitu ya. Paling susah ngajar di SD. Oh SD, wow. Iya. Ya kan mereka masih kecil-kecil ya. Iya iya. Masih perlu banyak perhatian, masih perlu banyak ya pokoknya paling sulit lah ngajar SD. Jadi Bapak salut dengan guru-guru SD. Harus sabar lagi menghadapi ya. Sabarnya harus lebih Sabar, ya. ketimbang ngajar SMK. Nah, ya istilahnya baru sekolah lah ya. Betul, betul. Itu dalam menerapkan disiplin, materi, karakter ya. Itu di SD paling sulit ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalamnya ya bisa jadi mereka terutama dalam karakter mereka lebih mudah ya untuk memberi dasar-dasarnya gitu, pembinaan karakternya. Bapak ini kalau di sekolah lain kayak SD gitu, SMP ngajar apa gitu Pak? Mata pelajaran apa gitu? Ya, Kan kipas ya. ya dari dulu Bapak ngajar di SD juga IPA ya, dari dulu IPA. Pernah di SMK ngajar olahraga, Wow. ya, pernah olahraga gitu ya. Jadi ada ya olahraga juga lama dulu, selain IPA juga diberi tugas mengajar olahraga. Oh gitu. Iya. Sebelumnya Bapak emang ingin gitu menjadi profesi sebagai guru atau Terinspirasi dari siapa? cita-cita kah atau bukan gitu kan, atau hanya kebetulan atau keinginan orang tua kan gitu? Kalau cita-cita inginnya jadi dokter Bapak. Oh, Inginnya dokter, ingin mengabdi untuk masyarakat ya, gitu dengan dokternya. Tapi nggak lulus tesnya. Ya, akhirnya mengikuti apa keinginan orang tua. gitu. Jadi orang tua mendoakan agar anaknya semua jadi guru. Ya, dan alhamdulillah tercapai doanya. Ya, semua anaknya guru ya, nah, termasuk Bapak. Gitu. Oh gitu. Jadi pesan-pesan Bapak sama jadi guru kira-kira apa aja tuh? Ya, apanya? Pesan-pesan. Pesan-pesan. Ya kayak Oh, pesan. jadi guru tuh sangat menyenangkan kah atau gimana kan? Ya, suka dukanya banyak ya. Namanya sukanya ya selalu riang gembira kalau di sekolah dengan anak-anak. Apalagi ketemu anak yang ceria gitu kan? Oh iya, kalau yang ceria, nah lebih senang Lebih semangat lagi. lebih semangat lagi, ya. Apalagi pinter ya, akhlaknya baik, karakternya baik, wah lebih menyenangkan. Gitu. Oke. Terima kasih Bapak ya. Sudah, Udah. sama-sama. Ya. Dan gabung ke acara. Iya, iya, iya. Terima kasih juga Bapak. Salam buat semuanya ya. Ya, semoga sehat-sehat selalu Amin, Bapak. amin. Oke, Amin. terima kasih. Iya, oke, udah ya. Kita Makasih ya. panggil bintang tamu selanjutnya, itu Bapak Agung. Oke, dipersilakan Bapak Agung. Sini. Wow, sangat semangat ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Menjelang siang. Terima kasih. Wow, di sini kita sedang bersama bintang tamu, yaitu silakan Pak perkenalan untuk para penonton. Perkenalkan, nama saya Bapak Agung Budi Wijayanto. Oke, Bapak di sini mengajar mata pelajaran apa Pak? Di SMK Darmawan saya mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Atau Penjaskes. Mantap juga ya. Bapak, hari ini tuh hari yang sangat spesial ya. Hari ini hari guru gitu kan. Nah, Bapak kita mau sedikit bertanya-tanya ini ya gitu, kepo. Sama Bapak jadi guru di sini. Baik. Yang pertama deh, ya. Pengen tahu apa memang Pengen tahu nih. Pengen tahu banget ya? pengen tahu aja. Pandangan saya sebagai guru apa pandangan saya secara umum nih?
Yang pertama pandangan Bapak sebagai guru gitu. Baik, pandangan saya sebagai guru, saya sih lebih ke harapannya ke depan. Yang jelas siswa-siswi SMK Darmawan tuh lebih maju, dan yang paling diutamakan adalah akhlak, sikap, dan sopan santun itu saja, adabnya saja terlebih dahulu. Setelah adab itu tertata dengan rapi, dengan baik, dengan benar, insya Allah yang namanya pengetahuan itu akan gampang dan mudah untuk dicari, apalagi sekarang sudah serba digitalisasi gitu ya. Iya. Jadi zaman itu semakin maju ya Pak. Iya, betul. Nah, gimana? Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan zaman pun semakin berkembang. Nih, jadi gimana sih tingkat kesulitannya? Apakah bertambah sulit atau bahkan semakin mudah gitu? Kalau saya lebih berpendapat seperti ini sih, pendapat saya sih. Teknologi itu sebenarnya tidak sulit. Betul. Yang membuat sulit itu sebenarnya orang-orangnya. Contoh, ketika memang kita tidak bisa, sebenarnya tinggal menanyakan saja sesuatu hal yang tidak bisa. Nanti kan pasti akan diajarkan. Nah, kadang-kadang beberapa yang menjadi kelemahan itu sudah tidak bisa, tidak mau bertanya, hanya diam saja. Yang ada jalan di tempat gitu. Dengarkan ya teman-teman, para penonton dari Pak Agung. Oke, Bapak dari kapan ya gitu? Sejak kapan Bapak menjadi guru? Saya pertama kali menjadi guru mengajar itu tahun 2013, yaitu di SMK yang ada di daerah Sukamakmur itu di Pucuk Gunung itu. Nah, seiring berkembangnya waktu, kenal relasi, bertambah dan lain sebagainya, akhirnya sampailah di SMK Darmawan. Oke, untuk di SMK Darmawan Bapak mengajar dari tahun berapa? Di SMK Darmawan saya mengajar dari tahun 2018. Wow. Baru juga ya. Baru, Cukup. Oke. belum lama. Gimana Terus? tadi Pak, kan ada surprise upacara. Kaget gak ngeliat anak-anak semua pada appreciate Iya. dengan cara Cukup terharu gak Bapak gitu? Ada kesan nggak? Kalau terharu ya, Wow. tapi kalau untuk kaget sepertinya enggak. Karena setelah saya lihat dari tahun ke tahun hampir sama konsepnya. Oh, gitu. Nah, itu yang menjadi PR teman-teman itu. Teman-teman harus Oke, mempunyai betul. PR bahwa konsepnya tidak harus itu terus. Terharunya pasti terharu untuk di lagu, nyanyian dan segala rupa. Tetapi untuk di konsep, saya pikir dari saya 2018 sampai sekarang, kemarin karena kepotong pandemi ya mungkin ya, hampir sekitar 2 tahun kita nggak upacara ya. Jadi hampir mirip konsepnya itu sih. Terus untuk kan ngomongin soal pandemi ya, kalau Bapak mengajar di masa pandemi ini, bagaimana Pak? Apakah sangat sulit untuk mengajarkan anak-anak gitu kan, atau lebih memudahkan karena adanya teknologi? Baik, awalnya memang sulit awal-awal karena hampir mata pelajaran saya itu kan bisa dikatakan 80% itu dipraktek. Nah, bagaimana kita mempraktekkan ketika dalam keadaan pasca pandemi yang memang tidak bisa bertatap muka? Iya juga ya, betul. Ada beberapa materi yang memang bisa disampaikan lewat online ya. Kita ambil contoh misalkan tes kebugaran jasmani itu mungkin bisa kita via Zoom. Ya, mereka jogging misalkan di rumah, atau kalau tidak push up atau sit up berapa kali di rumah itu mungkin bisa dilakukan. Tapi ada beberapa materi yang memang tidak bisa dilakukan lewat media sosial. Kita ambil contoh adalah akuatik atau berenang. Yang namanya berenang itu kita harus praktek. Kan nggak mungkin kita berenang di atas kasur ya. Gitu. Jadi harus praktek dan harus ke kolam, dan tidak mungkin kita hanya sekedar teori saja. Nah, pandemi kemarin kita bahkan hampir semuanya itu tidak mempraktekkan, paling hanya sekedar ke teori. Tapi alhamdulillah dari tahun sekarang ini sudah mulai bisa praktek di luar karena memang sudah bisa dikatakan ya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya pandeminya seperti itu, tinggal dikebut saja untuk biar bisa lebih maksimal. Oke, baik lagi ke ini sejauh ini nih jadi guru gimana sih Pak? Kesannya ngajarin anak-anak yang dari berbagai sikap. Baik, pada dasarnya kalau buat saya pribadi lebih mengajarkan saya untuk lebih bersabar sih. Lebih bersabar itu yang pertama. Yang kedua, dengan berbagai macam kalangan, dengan berbagai macam masalah yang ada, kita bisa lebur jadi satu untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan yang sekolah dan kita inginkan.
Ya, jadi pastinya banyak kesulitan, tapi ya alhamdulillah kalau untuk anak-anak SMK Darmawan hampir mayoritas lebih mudah diatur, paling hanya 1-2 orang saja yang bermasalah, itu pun memang kita bisa selesaikan gitu untuk itu. Dan yang paling utama saya lebih belajar bersabar saja sih untuk menghadapi anak-anak itu saja. Wow. Sabar ya Bapak. Oke. Menghadapi anak-anak yang dari berbagai. Sangat terharu juga berarti tadi ya Bapak ya. Sangat pokoknya peran guru itu sangat hebat lah pokoknya. My hero. Oke, Terima kasih Bapak udah mau ditanya-tanya. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ya, pamit, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Oke guys, jadi itu kita udah nanya berbagai guru yang ada di Darmawan. Sangat seru juga ya tadi ya. Seru banget. Banyak kesan-kesan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Bahkan dia menceritakan tentang bagaimana pengalaman dia menjadi guru, para mereka menjadi guru gitu kan. Akhirnya menjadi guru. Wow. Ini juga keren juga ya. Keren pengalamannya. Yaudah, terima kasih sudah menonton podcast dari kita bersua. Semoga teman-teman sehat selalu dan Semoga guru-guru di sana menjadi guru-guru yang lebih profesional dan Iya. lebih baik-baik. Semangat terus. semangat terus ya buat kalian semua. Guru yang Ya. ada di sana. Buat teman-teman juga para pelajar tetap semangat ya. Jangan sampai kita sampai mengecewakan guru, karena bagaimanapun guru itu perannya sangat penting bagi kita semua ya, bagi negara kita. Oke. Kita doakan saja semoga kita semua sehat selalu gitu kan, diberikan kesabaran yang ekstra. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Bersua selanjutnya. Oke, bye bye.